Melanjutkan ta'lim kita, masuk kepada halaman 6, fasal mengenai al-mashu 'alal khuffain. Lanjut dulu. Kanan kiri. Kanan kiri. Halaman 6, fasal mengenai menyapu di atas dua sepatu. Al-mashu 'alal khuffain. Mudah-mudahan sudah ketemu atau bersuap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syurut atau syara'id. Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamain. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatatabu'ul masyi alaihima. Mari kita terjemah dulu. Al-mashu artinya menyapu. Menyapu ala di atas khuffaini, dua sepatu. Khuf sepatu. Khuffaini dua sepatu. Hukumnya jaizun, boleh. Bi thalathati syara'id atau bi thalathati syurut, boleh. Dengan 3 syarat. Ayyabtadi'a lubsahuma, bahwa mulai lubsahuma memasang keduanya atau memakai keduanya. Lubs memakai, memasang, huma keduanya, ba'da setelah kamal, setelah sempurnanya suci. Ba'da kamalit taharah, setelah kamal sempurnanya suci. Wa ayyakuna, yang kedua, dan bahwa ayyakuna adalah keduanya. Yakuna, yakunu adalah, yakuna keduanya adalah keduanya satiraini. Satir bisa menutup, kedua-duanya bisa menutup limahalli ghaslil fardi, menutup li mahalli, mahalli tempat, menutup bagi tempat ghaslil fardi. Ghasli membasuh, basuhan fardu, basuhan yang wajib, minal qadamain, dari dua kaki. Terjemah bebasnya, menutup seluruh tempat yang dibasuh dari kaki. Satir menutup mahalli tempat, ghasli basuhan, fardi yang fardu, minal qadamain dua kaki. Menutup seluruh tempat yang dibasuh daripada kaki. Kira begitu. Wa ayyakuna, dan bahwasanya yakuna keduanya
mimma yumkinu, termasuk yang yumkinu tatabu', yang memungkinkan tatabu', bisa terus berkesinambungan berlanjut, dipakai untuk masyi, untuk berjalan alaihima, di atas keduanya sepatu itu. Maksudnya bahwa kedua-duanya tahan untuk terus dipakai berjalan. Yang kita pahami dulu. Di antara hal-hal kemudahan dan keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagi orang yang bersepatu atau bagi orang yang pasipatu. Kalau pasipatu tagia suka gemar bersepatu. Di mana orang yang bersepatu atau orang yang suka bersepatu, baiknya mukim, hadir, tidak kemana-mana, tetap berada di kampung halaman, ataupun safar, bepergian, jaiz dibolehkan untuk tidak membuka sepatunya ketika berwudu, cukup menyapu di atas sepatu, bukan di bawah, di atas. Ketika berwudu jaiz, boleh hukumnya. Dan itulah keringanan, kemudahan bagi orang yang malih membuka sepatu. Karena ulama-ulama pun berbeda memahami bagaimana hukumnya, mana yang utama, mana yang lebih afdal, menyapu sepatu atau membuka. Ada yang mengatakan yang lebih utama menyapu sepatu, karena itu merupakan keringanan. Ada yang mengatakan yang lebih utama air, jadi berbeda pemahaman ulama. Tapi bagi orang yang suka bersepatu dan malih buka sepatu, itu kemudahan. Namanya mashu menyapu. Menyapu alal khuffaini, khuf sepatu, menyapu di atas dua sepatu, khuffain. Jaiz, boleh. Bi thalathati syara'id, dengan 3 syarat. 3 syarat. Syarat pertama, ayyabtadi'a, bahwa dia tadi memulai lubsa, memakai, memasang, mengenakan huma, kedua sepatu itu, ba'da kamalit taharah, setelah benar-benar kamal, sempurna suci. Artinya setelah kita berwudu dan selesai berwudu, lalu pakailah sepatu yang sudah disyaratkan. Tetapi jika hanya memakai sepatu baru selesai membasuh kaki sebelah, lepas sana sebelah, beko dibasuhnya sebelah, lepas sana sebelah, itu tidak sempurna. Itu contohnya. Cuci kaki sebelah, ini sepatu, pasang sepatu. Kemudian cuci sebelah lain, pasang sepatu. Itu belum sempurna. Yang sempurna selesai masuk sepatu, selesai berwudu. Jadi ba'da kamalit taharah, setelah kamal
sempurnanya taharah, sempurnanya suci keduanya. Dalilnya apa? Ada sebuah hadis Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata Mughirah bin Syu'bah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masir. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di suatu malam. Fafraqtu alaihi minal idawah. Lalu aku tuangkan air daripada bejana. Lalu beliau berwudu. Faghasala wajhahu. Rasulullah berwudu, mencuci muka. Ingat, Rasulullah itu berwudu airnya tidak banyak di muka. Wa ghasala zira'aihi. Kemudian beliau lanjutkan mencuci dua tangan. Wa masaha bi ra'si. Beliau menyapu kepalanya. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffai. Kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, aku menekur, membungkuk untuk membuka sepatu beliau, membuka sepasang sepatu beliau. Kata Rasulullah, da'huma, biarkan sajalah, tidak usah buka. Biarkanlah, tidak usah buka. Fa inni adkhaltuhuma, karena aku memasukkan kakiku ke dalam sepatu itu tadi tahiratai, sudah suci. Aku memasukkannya setelah suci kedua-dua kakiku. Maka tidak usah buka. Kemudian beliau lanjutkanlah langsung menyapu. Famasaha alaihima. Beliau sapulah dua sepatu beliau di atas. Hadis itu menjelaskan kepada kita, yang pertama, dibolehkan membantu seseorang untuk berwudu dengan menonggengkan air, menuangkan air. Apakah dia guru atau orang yang kita muliakan, pemimpin, membantunya, dan itu berpahala. Yang kedua, boleh berbicara ketika berwudu kalau penting. Sebab ketika itu Rasulullah mengatakan, da'huma, biarkan itu, jangan buka sepatuku, biarkan saja. Padahal ketika itu beliau belum selesai berwudu. Selesai beliau menyapu kepala. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku membungkuk untuk membuka sepatu Nabi. Kata Nabi, da'huma, biarkanlah, jangan buka. Kan bicara itu. Karena tadi aku memasukkan dua kakiku dalam keadaan telah suci. Nah, bicara, jadi boleh bicara. Kalau pembicaraan itu penting, yang tidak boleh ma'ota sambil berwudu, itu tidak. Menggalaba ceritakan kabari boleh, ya tidak ada. Tapi kalau masalahnya penting, perlu boleh bicara, tidak masalah. Ini dasarnya. Ta'umah. Ini hadis ko menjadi dalil bahwa
Kalau kita nanti ingin bersepatu dan tidak ingin membuka sepatu ketika berwudu, baik kita bepergian ataupun hanya di kampung halaman, maka berwuduklah, sempurnakan wudu, kemudian masukkan kaki ke dalam sepatu. Nanti mau pipis lah, mau tekantuk lah, mau lah, mau lalok lah, jangan buka sepatu. Tidak usah buka. Ini kalau buka batalnya. Tidak usah dibuka. Kemudian masuk waktu salat, berwudu. Sapu di atas sepatu. Tak usah buka sepatu. Itu maksudnya. Jadi boleh sepatu bawa ke kasua boleh ya, kalau lagi bini nak masalah. Bawa lalok ke boleh. Tapi kalau bermasalah lo gara-gara sepatu tu buka salah. Batalnya kan. Itu dia. Jadi setelah suci, setelah berwudu, masukkan kaki ke sepatu. Lalu apapun yang terjadi bagi orang yang mukim satu hari satu malam, tidak usah tangkap sepatu. Kecuali nanti jima. Kalau berjima wajib mandi, buka sepatu. Itu lain masalah. Berjimaknya tidak masalah pakai sepatu, tapi ketika mandi buka sepatu. Haji, senyumlah. Umar bin Khattab, saya aduh senyum. Alain, yang konsentrasi apa Haji? Ba'da kamalit tahar. Wa ayyakuna, yang kedua, syaratnya yang kedua, ayyakuna bahwa adalah kedua-dua sepatu itu yakuna. Kalau satu yakunu, ayyakuna bahwa adalah kedua-duanya, kedua-dua sepatu itu satiraini. Satir bisa menutup. Satir bisa menutup. Kalau satirai, kedua-duanya bisa menutup. Apa? Mahalli. Tempat apa? Tempat yang dibasuh, yang fardu. Yang fardu dibasuh semenjak ujung jari sampai mata kaki. Kan itu yang fardu dalam masuk kaki. Tertutup itu. Ujung jari, telapak, punggung telapak kaki sampai mata kaki tertutup sempurna. Itu syarat sepatunya. Bisa jadi sepatu pertakus, sepatu caluang buat Jawa. Boleh jadi. Yang penting satirain limahalli ghaslil fardi, menutup tempat basuhan yang fardu untuk dibasuh, dicuci dua kaki, dari dua kaki, minal qadamain. Qadamain dua kaki. Jadi mana wajib nam fardu dibasuh ketika berwudu? Sampai mata kaki. Berarti sepatunya harus tertutup sampai mata kaki. Tidak boleh berlubang. Sebab kalau berlubang nampak tu basuh. Memang konya ada disapu, dia tidaklah tertutup. Tapi kalau berlubang, nak boleh lah. Buka sepatu. Tapi tempat memasuknya berlubang, itu nak berlubang tu. Nak berlubang orang. Barangkali sepatu sesuatu namanya sepatu pertakus, tak? Agak mirip-mirip, tapi itu nampaknya mata kaki. Sepatu kulit yang telah disamak boleh. Barangkali bagi siapa yang sudah ke Makkah, ada orang-orang tertentu tu bersepatu salat dari Rusia atau dari belahan Eropah Timur bersepatu itu kulit. Lama saja masuk Masjidil Haram tu bersepatu. Tidak bagi polisi itu.
Sebab sepatu spesial menutup kulit. Itunya. Kalau ada orang bersepatu masuk masjid kau rambahi. Rambahi kan masjid kan. Satira ini dengan catatan sepatu tadi tentu adalah syaratnya. Di samping menutupnya terbikin daripada benda yang suci lah, yang tidak najis. Suci kalau kulitnya sudah disamak. Kalau sepatu cukup jarang-jarang, tidak boleh ya. Kaos tidak boleh. Kaos itu tidak bisa menahan air. Kaos setaba apapun itu tidak sepatu. Yang kedua tidak bisa menahan air. Disapu masuk air. Tidak kaos. Tapi kaos dalam sepatu tidak masalah. Karena ditutupi oleh sepatu. Ditutup oleh sepatu. Kira-kira model sepatu di zaman wak kini atau di hari wak kini entah apa bentuk sepatu. Pokoknya itu tidak sarik-sarik. Yang penting sepatunya suci, terbikin daripada barang yang suci, tidak daripada kulit babi dan kulit wawau. Tidak daripada kulit yang belum disamak. Itu catatannya, dan tidak terbuka tapi tertutup sampai yang fardu dicuci dan basuh. Itu dua. Yang ketiga, wa ayyakuna, dan bahwa adalah kedua-dua sepatu itu mimma yumkin. Mungkin bisa. Mimma daripada yang, termasuk yang memungkinkan untuk tetap berkelanjutan terus-menerus, bisa dipakai untuk masyi berjalan. Tatabuat itu terus-menerus, tatabuat terus-menerus, berkesambungan, berkelanjutan, atau memungkinkan untuk dipakai terus-menerus, berlanjut, dipakai untuk masyi berjalan. Alaihima, di atas keduanya. Bisa untuk menaiki, bisa untuk menurun. Di padang pasir, tidak cabiak, tidak robek. Itu makan sepatu-sepatu tipis yang dikhawatirkan cabiak berlubang, tidak boleh. Memang sepatu ulet untuk dipakai lama. Sepatu itu. Kalau di zaman Nabi, tentu orang mengarungi padang pasir, padang batu. Jalan itu bukan berhari-hari, berminggu, berbulan, malah berjalan. Bahkan ada orang yang 1 bulan menempuh perjalanan hanya untuk pergi belajar ilmu, mengarungi padang pasir dengan onta dari Madinah ke Damaskus. Penontat. Sepatunya sepatu tahan berjalan. Jadi bukan sepatu yang gampang cabiak, gampang robek, atau sepatu yang mudah galak. Sepatu tahan mimma yumkinu, yang memungkinkan, dari apa yang memungkinkan tetap bisa berkelanjutan, berketerusan untuk dipakai masyi, dipakai untuk berjalan di atas kedua sepatu itu. Itu 3 syarat. Yang keempat ada yang mensyaratkan, dan keempat nan cakap kita sampaikan. Yang syaratnya sepatu itu suci. Kalau kulitnya sudah disamak. Dan kulitnya bukan kulit binatang yang haram seperti BABI kan dia. Halo, BABI kan dia. Itu sepatu. Ada yang ragu sampai di situ? Kalau sepatu lokak banyak, tidak menutup kaki. Walaupun mencodek nak kata, tapi nama tu kaki nak tutup. Lai tu tutup mata kaki pi kaus ndak.
Nya sepatu tu. Sepatu tu. Kalau ada sepatu namanya sepatu bata. Tapi dari kulit. Itu sampai kata kan. Contohnya sepatu bata yang dari kulit kalau ada. Sampai menentukan kata. Dan kalau ambo ndak sarik batamu jarang masuk tapi lai. Entah balak ke rumah dia. Yang penting syaratnya itu. Bagi yang bersepatu. Kalau sepatu besok tak boleh. Sepatu separuh sepatu tak boleh. Sepatu lokak. Barangkali cakap sepatu caluang atau bot cakap. Itu menutup sampai kate. Tak masalah. Baik. Ambil lah. Boleh. Syarat tu. Panggil guru kita ke kencang nak ngaji. Dah. Kalau lah kita lanjut. Nah, kau tiba di syarat batas. Wayam sahul muqim yauman wa lailatan. Kamu suruh. Orang yang mukim ko orang yang nak kama-kama, tetap berada di kampung halaman atau di daerahnya, tidak merantau, tidak bermusafir, tidak mengembara, tidak bepergian. Kalau pergi ke pasar itu kampung halamannya. Kang Resano, ya kampung. Jalan-jalan Kang Resano, kampung awaknya. Nah, goes ke Kamang itu kampung awaknya. Mukim adalah orang yang berdomisili di kampungnya. Mukim. Hadir. Bagi orang yang mukim, yamsahu, menyapu orang yang mukim. Orang yang mukim menyapu yauman wa lailatan. Masanya sehari semalam. Sehari semalam. Berwudu, setelah berwudu, sempurna berwudu, pakailah sepatu. Semenjak itu berlaku sampai 24 jam ke depan. Mari kini ya. Ini kita ke salat Isya, berwudu kita salat Isya. Sudah berwudu, sempurna berwudu, ambil sepatu. Pasang kedua-duanya. Berlaku sampai Isya besok. Tidak usah buka-buka. Kalau buka batalnya. Bersepatu ke rumah tu. Tidak apa. Ketika suara, tidak apa kan? Tidak apa. Kasur awak, bini-bini awak, dia salam. Kena bangi, kena awak aja kok. Kalau dibuka, batal. Yang membatalkan mashu alal kufain, sepatu itu dibuka, itu batalnya. Batalnya. Jadi berlakunya setelah kita berwudu dengan sempurna, lakian sepatu itu kedua-duanya lengkap, semenjak itu 24 jam ke depan. Yauman walailatan. Mau pipis lah, mau yang kadang lah, mau terkantui lah, lalu terserah. Tapi jangan dibuka. Kalau dibuka habisnya. Halus berluar. Halus berluar, boleh buka. Wal musafir, dan orang yang musafir, orang yang bepergian, berlaku selama salasata ayyamin bilayalihinna, 3 hari dan 3 malamnya. 3 hari dengan malamnya, berarti siang malam, 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddah min hini yuhdithu ba'da lubsil khufain. Dan mulai ibtida', memulai muddah masa. Mulai waktu nacakoh semenjak dia berhadas min hini,
dari semenjak dia berhadas ba'da lubsil khuffain, setelah dia memakai sepatu. Itu masa berlaku. Mulai ibtida, mudah masa, batas waktu mulai berlaku, min hini dari semenjak yuhdisu dia berhadas, setelah ba'da setelah memakai dua sepatu. Maka setelah itu langsung berlaku 24 jam ke depan atau 3 hari 3 malam ke depan. Itu yang tadi. Nah, kalau tajwid masalahnya tu. Fa in masahal hadur, maka jika masaha orang ini menyapu sepatunya ketika dia masih hadar, ketika dia masih mukim malum kama-kamale, disapunya sepatu. Tsumma safara, lalu dia bermusafir, maka hukumnya hukum mukim, hukumnya hukum hadar. Sabuknya mulai memakai ketika masih tidak ke mahkamah, masih hadir di kampung halaman. Setelah itu berangkit, maka hitungannya lah hitungan orang mukim sehari semalam. Karena nyo tidak mulai sejak berjalan. Nah, itu kata sih. Atau masaha fis safar, atau dia menyapu sepatu dalam perjalanan, summa aqama, kemudian dia mukim. Atama masha mukim, dia harus menyempurnakan bilang hari orang yang mukim. Bisa datang kok? Nah, mari kita contoh. Mumpung masih ada waktu. Si A setelahnya berwudu, kemudian sempurna, dia pakai sepatu yang sudah memenuhi syarat SIN, standar apa namanya, SNI, standar nasional Indonesia. Setelah memenuhi standar itu, lalu tiba-tiba dia berangkat, tiba telepon, tiba panggilan, ada urusan berangkat. Hukumnya berlaku hukum orang yang mukim, bukan 3 hari 3 malam, tapi bertahan 1 hari 1 malam, setelah itu buka. Tidak boleh sepuleh. Kita harus kakak. Sudah selesai Isya, berduduk, sempurna, pasang sepatu. Terus, betul. Mau pipis, mau buang besar, mau tidur, apa saja, tidak usah buka-buka. Lalu mau salat sunat, dan lepas dulu salat sunat, nah, sapu sepatu, berduduk, muka, tangan, kepala, nah, tidak usah buka sepatu, sapu. Nah, itu makasihnya. Lalu berangkitnya, tiba-tiba datang panggilan, berangkit, ke Medan, ke salat siap bos, Medan, atau berangkit ke Pekanbaru, malam kojo yo, tu terpel laman, ada raca penting, berangkat. Hukumnya berlaku untuk sepatunya untuk 1 hari 1 malam. Kanonnya memasangnya ketika mukim, bukan langsung berangkit. Nah, itu kecil penapai. Atau dia itu sedang safar, lalu dia pakai sepatu, sedang safar, pakai sepatu dalam keadaan suci, kemudian dia mampir mukimnya di sampai itu. Mukimnya kama-kama le, berlaku hukum mukim, bertahan 1 hari 1 malam. Itunya. Aguno kita pelajari kok, ya bagi yang ingin bersepatu. Tidak harus lo beli sepatu kau supaya mempraktekkan kau. Bagi siapa yang ingin bersepatu, kan?
Kita kan jam yang nak selesai lo masuk ko. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Batal menyapu, tak boleh menyapu boleh. Ketika berwuduk buka sepatu. Lah batal. Ketika kau berwuduk buka sepatu, cuci kaki sampai mata kaki. Batal. Membatalkan mashu itu 3 perkara. Bi thalathati asya'. Pertama, bi khal'iha, dengan sebab mencabut, menanggalkan 2 sepatu, batal dia. Kalau buka sepatu lalu cahdu mampu ketika suah tabanam kepala. Dibuka sepatu tak boleh mereka kalau sembahyang mereka berluak sapu sepatu tak boleh lah. Sebabnya lah dibuka. Atau masuk rumah tangan sepatu. Sepatu. Buka. Kecil nyobes. Aduh nyobes. Ini besar. Sorry, tak ada sorry-nya. Padahal sepatulah sepatu untuk spesial disapu kan. Dah, syarat masuk rumah rupanya dia belau buka sepatu. Kena dapat makan. Atau itu tuan kepala awak itu ke sapu. Enggak lah. Gitu, buka sepatu. Makan kita. Lalu kita lakian balik. Beko tiba di pasar, kita sapu sepatu tak boleh. Sebabnya lah ditanggalkan bi khal'ihima. Sebab dicopot, ditanggalkan sepatu. Yang kedua, wanqida'il muddah, habis masuknya. Habis hari semalam habis lama balik. Habis waktu hari semalam pulang balik, berwuduk balik, buka berwuduk, cuci muka, tangan, kepala, basuh kaki. Setelah tu kalau basuh tu bersama sepatu balik. Berlaku balik 24 jam ke depan. Kalau musafir setelah 3 hari 3 malam buka, tu berluak balik, cuci kaki, pasang sepatu lagi, 3 hari 3 malam. Kalau masuklah, habis. Lah kadar luar sah. Inqidha, habisnya al-muddah. Habis waktu. Anda waktu kan wah, masuk waktu kan? Inqidha. Berapa 2 minit lah. Kita pacu sekejap. Cakur suka bangi pagi ini panjang. Wa ma yujibul ghusl, dan apa saja yang menyebabkan wajib mandi. Apa saja yang menyebabkan wajib mandi, maka batallah dia. Berarti kok jima, bermimpi, keluar mani dan segala macam. Pokoknya apa saja yang menyebabkan seorang mandi, ditanggalkan sepatu. Tidak usah mandi pakai sepatu. Tanggalkan sepatu. Setelah suci semua daripada hadas besar, lagi sepatu boleh. Berlaku saja itu. Berlaku saja itu sehari semalam. Contoh, kita memakai sepatu. Tadilah kita masukkan dalam keadaan sudah berwuduk sepatu. Kemudian rencana nak kena buka sepatu ko sehari semalam 24 jam. Lalu mampir tempat kawan. Jam 11 siang, mengalai-ngalai. Apa mimpi? Mimpi je pajar. Aku wajib mandi. Sepatu harus dibuka. Masanya habis. Kenapa begitu? Karena wajib mandi buka sepatu. Walaupun limitnya sudah belum habis. Lalu setelah mandi, sudah cuci pada hadas besar dan kecil, pasang sepatu balik. Berlaku awal balik. Ke depan. Baik dia mukim ataupun musafir. Dengan begitu berakhir waktu pemakaian sepatu dan waktu mengaji pun berakhir.
Isya Masya. Kita menghormati waktu. Rasanya itulah penyampaian kita malam hari ini. Semoga berfaedah bagi kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا